teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman bakal lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah, teman-teman, video-video yang saya buat ini sekali lagi saya ingetin bukan cuma orang yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, teman-teman, saya hari ini mau ngebahas salah satu teori yang sebetulnya kita tuh ngalamin dalam keseharian kita. Sebetulnya kita tuh ngeliat banget fenomena sosial ini dalam kehidupan kita. Namanya teori atribusi. Kalau misalnya kita ngomongin teori atribusi, ada yang namanya motivasi seseorang melakukan sesuatu. Jadi kayak misalnya ketika mereka melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, tentu saja tindakan-tindakan tersebut kita nggak bisa generalisir tindakan-tindakan mereka adalah tindakan yang salah. Walaupun reasoning yang mereka pilih adalah melakukan hal tersebut untuk kebaikan. Pusing nggak tuh? Contohnya kayak gini, setiap orang itu punya kebutuhan. Ada yang namanya sandang, pangan, papan. Kalau misalnya kita ngomongin yang paling sederhana aja, setiap orang itu butuh makan. Ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka untuk makan, apakah makan itu sesuatu yang negatif? Enggak kan? Karena itu merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Tapi tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan hal-hal yang dianggap positif atau dianggap normal bagi sebagian banyak orang. Kayak misalnya kita kerja, terus kita dapat honor, terus dari gitu kita honornya dipakai buat kehidupan sehari-hari kita. Ya itu kan kayak jalur normal gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat orang yang melakukan hal-hal negatif untuk memenuhi kebutuhan, misalnya nipu atau enggak jualan uang tuh kayak rentenir gitu ya, dimana dia minjemin uang berbunga. Niatnya apa? Buat memenuhi kebutuhan dia, memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kan dalam hal ini kita nggak bisa mengeneralisir begitu saja. Balik lagi ke sini, Egan dan Kohak tahun 97 mengungkapkan bahwa satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan keteraturan dan melakukan pemahaman dalam sesuatu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah kaitannya dengan makhluk sosial, ada tuntutan dari dalam diri untuk mampu menjelaskan apa yang terjadi dari perilaku yang mereka ambil. Ya kayak misalnya yang tadi saya bilang, ketika orang mengambil sesuatu atau mencuri sesuatu, niatnya untuk memenuhi kebutuhan, apakah kita bisa bilang bahwa itu adalah hal positif? Ya enggak juga sih ya, tapi tujuannya positif untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ketika dia memenuhinya dengan cara yang salah, ya tetap saja tindakan dia itu salah. Inilah yang namanya case-case dalam teori atribusi. Makanya kita bisa bilang bahwa ketika perilaku muncul, seseorang berusaha mencari informasi tentang trait, motif, sifat, apa yang melatar belakangi perilaku hal tersebut. Ada contoh kasus kayak gini. Bayangkan ketika kamu sedang mengamati seorang individu, mau perempuan mau laki-laki, buru-buru banget di bandara, terus udah gitu sampai nabrak-nabrak orang. Nah, sekarang kalau menurut kalian apakah hal ini menandakan bahwa orang tersebut memang kasar atau nggak sabaran? Terus udah gitu poin selanjutnya kita bisa lihat lagi dari sisi lainnya, ya belum tentu, karena mungkin aja dia emang lagi buru-buru, ya nggak sih? Nah, kemudian dalam kesehariannya mungkin saja dia orang yang pemalu atau orang yang nggak gerasak-gerusuk kayak gitu. Jadi kejadian di bandara itu hanya sebuah pengecualian aja. Jadi kayak misalnya kalian juga kan pernah kan ngalamin ketika lagi di jalan nih, terus udah gitu lagi nyetir, terus meeting jam 7, kalian itu di jalan jam 7 kurang 15 itu masih di jalan, dan menurut pengalaman kalian 15 menit di poin itu tuh bakal takes about 25 minutes. Artinya kalian bakal telat sekitar 10 sampai 15 menit nyampe di tempat tujuan. Nah, di sana kalian tuh pas nyetir tuh ngelakson, terus udah gitu nyetirnya gerasak-gerusuk. Orang pasti bakal ngelihatnya, ini orang kenapa sih kok nyetirnya kayak gini sih? Tapi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa perilaku orang di dalam mobil itu begitu. Karena sebetulnya yang kita lakukan itu cuma hari itu doang. Nyetir ugal-ugalan cuma hari itu doang gitu. Sisanya ya kita nyetir normal, biasa aja gitu, tertib. Karena
karena kita nggak kesiangan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika kita melihat kejadian-kejadian seperti itu, intinya kita ini udah kayak infotainment gitu loh. Kita itu udah kayak pengamat perilaku individu lain. Karena ya kita nggak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Ngapain sih kamu ngamatin orang kayak gitu? Ngapain sih kamu ngasih komentar ke orang yang melakukan hal-hal tersebut? It's okay, itu sangat manusiawi. Jadi kalau misalnya kita melihat masalah tersebut, emang ada penyelesaiannya? Oke, kita bahas sedikit-sedikit. Menurut teori ini, kita dapat mengobservasi beberapa perilaku, yakni perilaku yang paling informatif. Menurut Really Chosen Arc, perilaku yang mempunyai berbagai pilihan, jadi tidak dalam kondisi yang kepepet. Dalam hal ini misalnya, kasih contoh lagi ya, ada seorang perempuan muda yang nikah sama duda kaya. Wah, ini infotainment paling suka nih yang kayak gini, lambe-lambean ya. Terus perempuan itu nikah karena dipaksa orang tuanya. Dari peristiwa itu sangatlah sulit buat kita buat mengatakan bahwa itu perempuan sebenarnya matre. Jadi kita tuh langsung bikin kesimpulan bahwa wah, dia masih muda, apalagi cantik ya. Terus udah gitu nikahnya sama duda, tapi kaya banget. Terus udah gitu langsung aja kita kayak ngasih judgement gitu bahwa ini perempuan matre. Kita nggak tahu apakah sebetulnya perempuan itu emang matre, apakah apa yang terjadi di belakangnya. Jadi we talk about the motive ya. Kalau misalnya dikaitin sama teori fenomenologi, ada because motive, ada in order to motive. Jadi sebetulnya nih ceritanya ternyata si perempuan itu tuh nikah sama duda kaya itu karena orang tuanya kelilit utang. Dan orang tuanya tuh ngasih solusinya, walaupun nggak fair ya yang ngutang orang tuanya, tapi kok yang menderita anaknya. Tapi it's real, itu memang kejadian. Dan kita nggak bisa mengeneralisir bahwa si perempuan itu adalah perempuan yang matre dan si duda itu adalah cowok yang jelalatan atau pedofilia, suka sama anak masih muda. Poin yang kedua ada non-common effect atau situasi di mana penyebab dari tindakan yang dilakukan seseorang adalah sesuatu yang tidak disukai orang pada umumnya. Jadi yang tadi itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi saya kasih contoh, kayak misalnya buru-buru di bandara, sampai nabrak-nabrak, terus udah gitu kita di jalan ngelakson-ngelakson, terus udah gitu ugal-ugalan, kemudian ada kejadian seorang perempuan yang nikah sama duda kaya, itu merupakan sesuatu yang boleh jadi di luar norma dan tidak disukai oleh orang luar, ya orang kebanyakan maksud. Nah dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ada atribut-atribut yang bertengger lah di individu-individu yang melakukan hal-hal tersebut. Nah, poin yang ketiga adalah low social desirability atau menyimpang dari kebiasaan. Kayak misalnya gini, ketika di sebuah pemakaman atau ada yang meninggal, biasanya orang-orang tuh raut mukanya sedih gitu ya. Raut mukanya tuh kayak ditinggalin banget, terus bajunya hitam-hitam ya. Nah, terus gitu ketika kita lihat anak dari yang meninggal ya misalnya, anaknya tuh bukannya sedih-sedih, dia tuh malah senyum gitu ya, terus kayak mukanya tuh kayak lega gitu. Terus ya gitu kita langsung mikir, gila ini orang kok bapaknya atau enggak orang tuanya meninggal kok dia malah senyum. Ya kita kan nggak tahu kenapa dia senyum, taunya pas diselidiki sih kayak detektif ya, pas diobservasi, diajak ngobrol segala macam, ternyata jawaban anaknya apa? Aku tuh lega, aku tuh bukannya seneng papa meninggal atau mama meninggal, ternyata orang tuanya itu punya penyakit yang bikin menderita banget, tersiksa banget ya, yang pada akhirnya bisa bikin yang kesiksanya tuh bukan dia doang tapi seluruh keluarganya, sampai kelilit utang lah, inilah itulah. Nah, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di belakang dia. Jadi maksudnya dalam hal ini kita tidak bisa mengeneralisir sikap yang diambil oleh seseorang, kita tidak bisa mengeneralisir kata-kata yang diungkapkan oleh seseorang. Memang seringkali kita selalu menjudge seseorang atau memposisikan lawan bicara kita itu sama rata sama kita, sama backgroundnya, sama tingkatan semuanya, ya pendidikan, ya ekonomi, ya keyakinan, ya norma, ya semuanya. Padahal pada kenyataannya setiap orang itu berbeda. Nah inilah yang memang harus kita komunikasikan kepada orang-orang sekitar kita, supaya apa? Supaya individu-individu itu bisa lebih adaptif menghadapi segala sesuatu. Nah ini tips nih buat orang-orang yang udah pada punya anak nih, tips parenting nih, dimana kalian pasti akan mengajarkan anak itu sesuatu yang sesuai norma kan, semuanya teratur, semuanya sejalan. Tapi ketika anak tersebut nyemplung ke real life, dimana tidak semua yang
diajarkan itu betul-betul terjadi. Misalnya dilarang nih ngomong anjay, anjing, anjrit, dan an yang lain. Tapi ketika anak itu masuk ke dunia nyata, dia melihat sendiri kenyataan bahwa oh ada nih yang ngomong kayak gini, oh ada nih yang ngomong kayak gitu. Terus anaknya tuh culture shock, kaget gitu. Terus nangis, ngadu ke orang tuanya, kok ada sih yang ngomongnya kayak gitu, kok ada. Nah itulah kehidupan nyata gitu loh. Karena kita harus bisa menjelaskan kepada anak kita tuh bahwa tidak semua keteraturan yang sudah kita biasa lakukan itu betul-betul terjadi di luar sana. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa manusia itu senang segala sesuatu yang teratur, senang segala sesuatu yang neat, rapih ya, A, B, C, gak random. Padahal sebetulnya apa yang terjadi di dunia nyata itu random. Oke teman-teman, semoga teman-teman kebayang kayak gimana sih atribusi ini, atribusi sosial ini. Tapi saya harap sih teman-teman masih tetap penasaran. Silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!